Indonesia dikenal dengan keragaman kuliner yang kaya akan cita rasa dan tradisi kuliner yang telah berkembang selama berabad-abad. Berbagai daerah di Indonesia memiliki makanan khas yang unik dan sulit ditemukan di tempat lain. Beberapa di antaranya mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun kekayaan cita rasa dan keunikan bahan yang digunakan membuat kuliner-kuliner ini patut dicoba. Selamat datang di Pop Trivia. Hari ini kami akan mengajak kamu berkeliling Indonesia untuk menemukan dan mencicipi berbagai macam kuliner-kuliner unik yang cuman ada di negeri kita tercinta ini. Mulai dari ikan yang sengaja dibusukkan, sampai keju asli dari Indonesia. Tonton terus video ini sampai habis ya. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Pop Trivia untuk mendukung channel ini agar berkembang dan bisa terus menyajikan fakta-fakta dunia pengetahuan yang menarik untuk dikulik. Iwak pakasam. Seperti apa olahan ikan yang biasanya kamu tahu? Biasanya, ikan akan diolah menjadi makanan dengan cara digoreng, dibakar, dipepes, atau dimasak dengan kuah seperti kuah kuning. Tapi berbeda dengan makanan yang satu ini. Iwak pakasam adalah makanan tradisional khas Jawa Barat yang terkenal dengan rasa asamnya yang khas. Makanan ini merupakan salah satu cara pengawetan ikan yang telah digunakan oleh masyarakat setempat sejak zaman dulu. Iwak pakasam dibuat dari ikan air tawar seperti ikan gabus, mujair, atau ikan lele. Selain ikan, bahan utamanya adalah beras, garam, dan bumbu tambahan seperti kunyit dan jahe. Ikan yang segar dicuci dan dibersihkan, lalu dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian direndam dalam larutan garam dan campuran beras yang telah direndam dan dikeringkan. Proses fermentasi ini dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Agar bisa dinikmati, iwak pakasam digoreng terlebih dahulu sebelum disajikan. Cara ini akan mengurangi rasa asam yang terlalu kuat dan menambah tekstur renyah pada ikan. Hidangan ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, lalapan, dan sambal. Tempoyak. Siapa di sini yang pecinta durian? Kalau kamu adalah salah satunya, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi tempoyak. Tempoyak adalah makanan yang terbuat dari durian yang difermentasi dan merupakan salah satu kuliner khas di Indonesia dan Malaysia. Tempoyak memiliki cita rasa dan aroma yang khas, membuatnya menjadi bahan makanan yang unik dan kontroversial bagi sebagian orang. Tempoyak dibuat dari daging buah durian yang matang. Daging durian diambil dari bijinya, kemudian dicampur dengan garam dan disimpan dalam wadah tertutup untuk difermentasi selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Proses fermentasi ini membuat daging durian menjadi lebih asam dan memberikan aroma khas tempoyak. Tempoyak memiliki rasa asam yang khas dengan sedikit rasa manis dari durian. Rasa yang unik ini membuatnya sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam masakan seperti sambal, gulai, atau lauk lainnya. Danke. Siapa bilang keju makanan orang barat? Ternyata Indonesia juga punya keju khas yang gak kalah enak loh. Danke adalah jenis keju tradisional yang berasal dari Kabupaten Nrengkang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Keju ini merupakan salah satu keju lokal yang unik karena bahan bakunya dan metode pembuatannya yang khas. Danke dibuat dari susu sapi atau kerbau. Bahan ini memberikan rasa yang khas pada keju. Cara membuatnya adalah dengan memanaskan susu hingga hangat, lalu diberi enzim atau rennet untuk memisahkan susu menjadi dadih dan whey. Setelah terpisah, dadih atau bahan keju kemudian dibiarkan mengendap dan dikeringkan. Setelah mengering, dadih ditekan untuk menghilangkan sisa air, kemudian dipotong dan dibentuk sesuai kebutuhan. Keju kemudian difermentasi selama beberapa waktu
untuk mengembangkan cita rasanya yang khas. Danke memiliki cita rasa asam yang enak, mirip dengan rasa yogurt dengan sedikit sentuhan asin. Teksturnya umumnya lembut dan kenyal meskipun tergantung pada lama fermentasinya. Danke dapat langsung disajikan sebagai lauk tinggi protein atau diolah lagi menjadi variasi makanan lain seperti danke bakar, danke tumis, kerupuk danke, dan lain-lain. Botok tawon. Buat kamu yang tinggal di daerah Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi, mungkin sudah tidak asing lagi dengan makanan yang satu ini. Bisa dibilang, makanan ini adalah makanan ekstrim karena terbuat dari hewan yang jarang dikonsumsi. Botok tawon adalah hidangan tradisional Indonesia yang unik dan lezat. Hidangan ini menggunakan tawon atau lebah dan larva lebah sebagai bahan utama yang kemudian dimasak dengan bumbu kelapa parut dan dibungkus dengan daun pisang sebelum dikukus. Botok tawon adalah bagian penting dari warisan kuliner di Jawa Timur. Selain tawon dan larva, bahan utama lainnya adalah kelapa parut, bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, kencur, dan kemiri. Cara membuatnya sebetulnya tidaklah sulit. Tawon dan larva lebah dibersihkan terlebih dahulu, kemudian kelapa parut dicampur dengan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Tawon dan larva lebah dicampur dengan kelapa parut dan bumbu, kemudian diaduk rata, dan campuran bahan tersebut dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus selama 30 hingga 45 menit. Botok tawon memiliki rasa gurih dan sedikit manis dengan aroma rempah-rempah yang khas. Larva lebah memberikan tekstur kenyal dan lembut, sementara kelapa parut menambah rasa gurihnya. Paniki. Paniki adalah hidangan tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara, Indonesia. Hidangan ini terkenal karena menggunakan daging kelelawar sebagai bahan utamanya. Paniki adalah bagian dari warisan kuliner Indonesia dan memiliki cita rasa yang unik dan kuat. Paniki terbuat dari daging kelelawar atau paniki yang dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kualitasnya. Selain daging kelelawar, bahan lain yang digunakan termasuk berbagai bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan rempah-rempah khas lainnya. Cara membuatnya adalah daging kelelawar dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri dihaluskan, kemudian ditumis sampai wangi. Lalu, daging kelelawar dimasukkan dan dimasak dengan bumbu hingga matang. Santan kadang-kadang ditambahkan untuk memberikan kekayaan rasa. Meskipun paniki adalah hidangan tradisional, penggunaan daging kelelawar sebagai bahan utama dapat menimbulkan kontroversi karena terkait dengan konservasi satwa liar dan risiko kesehatan. Penting untuk memastikan bahwa daging kelelawar yang digunakan sumbernya jelas, tidak merusak kekayaan alam, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan-makanan ini merupakan contoh betapa beragamnya kuliner Indonesia. Masing-masing daerah memiliki warisan kuliner yang unik dan penuh cita rasa. Bagi para pecinta makanan, mencoba makanan-makanan ini adalah cara yang baik untuk merasakan keanekaragaman budaya dan tradisi kuliner Indonesia. Jangan kemana-mana, kami masih punya daftar panjang kuliner-kuliner unik yang cuman ada di Indonesia. Penasaran? Nantikan episode selanjutnya minggu depan ya. Terima kasih sudah menemani Pop Trivia hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.